Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arifin dengan NPM 211323200107 dari kelas manajemen A3 Universitas PGRI Yogyakarta. Izin menyampaikan argumen saya mengenai soal-soal yang telah diberikan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi, SPD MSI. Soal pertama, selama Anda mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan selama satu semester ini, apa yang Anda ketahui lebih jauh tentang pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa semakin menjadi manusia yang mempunyai rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan bertanggung jawab atas negaranya, baik yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan hubungan antara warga negara dengan negara, serta dalam upaya pembelaan negara Indonesia. Sejarah PKN itu sendiri awalnya pada tahun 1961 dikenal dengan nama Civic. Pada tahun 1968 berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Pada tahun 1975 berganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila. Pada tahun 1994 berubah menjadi PPKN dan terdapat perubahan kembali pada tahun 2003 menjadi PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Soal kedua, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah ideal atau masih jauh dari harapan? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengarah ke arah ideal dalam penerapannya, namun tetap masih dikatakan belum cukup sempurna dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hak asasi manusia serta keadilan bagi semua pihak dalam menyampaikan serta mendengarkan pendapat, yang padahal ini merupakan salah satu identitas negara demokrasi. Soal ketiga, bagaimana menurut Anda untuk mencegah money politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia? Cara mencegah money politik dalam pemilu di Indonesia yaitu dengan memulai dari tingkat dasar dahulu, yaitu dengan meningkatkan pendidikan politik melalui cara memaksimalkan pendidikan yang ada di lembaga politik agar menyadarkan khalayak tentang pentingnya politik. Karena money politik sendiri merupakan salah satu tindakan kecurangan. Selain itu, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan sejak dini ini merupakan salah satu solusi di dalam memberikan pemahaman mana yang benar dan mana yang salah di dalam pemilu. Serta seperti yang saya bilang tadi, bahwa juga harus diiringi oleh pemerintah dengan lebih mempertegas kembali penegakan hukum di Indonesia. Soal keempat, bagaimana pendapat Anda tentang komponen cadangan di Indonesia sebagai salah satu bentuk kewajiban bela negara bagi warga negara di Indonesia? Apakah hal tersebut sesuai dengan Indonesia sebagai negara demokrasi? Menurut saya, komponen cadangan di Indonesia sebagai salah satu bentuk kewajiban bela negara bagi warga negara di Indonesia sudah sesuai dengan Indonesia sebagai negara demokrasi. Komponen cadangan merupakan komponen yang disiapkan guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Setiap warga negara berhak mendaftar menjadi calon komponen cadangan. Komponen cadangan ini dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan ancaman militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayah dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal kelima, bagaimana harapan Anda untuk calon presiden Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang, dan figur seperti apa yang dibutuhkan Indonesia 2024 nanti? Tidak perlu menyebut nama orang atau tokoh. Sebagai salah satu warga negara Indonesia, harapan saya untuk calon presiden yang terpilih nanti pastinya yang utama adalah menjadi pemimpin Indonesia untuk lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Serta semoga apa yang diprogramkan dalam rencana untuk Indonesia lebih baik lagi bukan hanya sekedar omongan belakang saja, melainkan harus dipertanggungjawabkan demi Indonesia lebih baik
figur yang dibutuhkan Indonesia nanti. Semoga calon presiden yang terpilih nanti mematuhi semua peraturan-peraturan yang sudah ada pada semestinya dan tidak melanggar apa yang menjadi larangan dalam memimpin Indonesia lebih baik. Demikian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, baik bertindak maupun dalam penyampaiannya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.